Surat yang aku terima dari kantor itu sudah berkali-kali aku baca. Namun aku masih membacanya sekali lagi sampai aku benar-benar percaya. Di dalam isi surat tersebut tertera namaku dan sebuah promosi jabatan yang diberikan untukku. Kegembiraanku bukan saja karena mendapatkan promosi kenaikan jabatan, yang tentu saja sebanding lurus dengan naiknya gajiku. Namun satu hal yang paling membahagiakan adalah aku akan ditempatkan kembali ke kota asalku. Untuk mendapatkan jabatan tersebut, ada satu syarat yang harus aku penuhi. Sebenarnya hanya semacam persyaratan formalitas saja, yaitu mengikuti training selama 2 minggu. Semoga bukan masalah besar, karena dalam training tersebut konon tidak menentukan lulus tidaknya aku memegang jabatan yang baru. Dan besok sore aku sudah harus berada di kantor pusat untuk mengikuti training tersebut. Waktu bergulir sangat cepat. "Selamat datang bro, tenang saja, tidak usah tegang," salah seorang rekan kerja senior dengan hangat menyambutku. Aku pun menyambut uluran tangan tersebut dengan jabatan tangan yang tidak kalah erat. Maka pada hari itu juga aku pun resmi mulai training mengenai jabatan baruku nanti. Di hari pertama kerja aku merasakan waktu berlalu dengan singkat. Tanpa terasa jam tangan sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih dan training di hari itu pun telah selesai. Orang-orang kantor berkemas pulang. Sedangkan aku sejak awal memang diminta untuk tinggal di mes. Untuk masalah materi training, aku memang tidak mengalami kendala apapun. Namun yang aku pikirkan kini justru tinggal di mes tersebut. Yang aku dengar dari selentingan dan celotehan para rekan kerja, mes tersebut sangatlah angker. Mes tersebut berada di belakang gedung pabrik tempatku menjalani training. Dari kejauhan, aku sudah merasakan kengerian untuk tinggal di sana. Bangunan yang berada di pojokan dengan beberapa pohon besar menjadi hiasan halaman, semakin menambah kesan keangkerannya. Aku memang beberapa kali sempat singgah di sana, itu pun hanya sebatas beberapa jam saja. Aku berpikir, apa tidak sebaiknya mencari penginapan atau kos saja. Akan tetapi, orang yang memintaku untuk tinggal di mes itu merupakan big bossku langsung. Ada rasa sungkan kalau aku tidak memenuhi permintaannya. Mes tersebut memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Ada televisi, kulkas, wifi, ruangannya pun memiliki pendingin AC dan memiliki 2 kamar tidur. Ada kolam ikan juga di samping mes itu. Isi di dalam ruangannya pun selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan. Namun tidak bisa dipungkiri, suasana di dalam terasa sangat mencekam. Beberapa saat kemudian, aku meletakkan tas dan segera merebahkan tubuhku di tempat tidur. Perjalanan semalam benar-benar membuatku sangat lelah. Rasanya untuk kondisi seperti ini, aku memang harus mandi air hangat. Mungkin saja bisa membuatku sedikit lebih bugar. Aku pun mengeluarkan perbekalan untuk mandi. Lalu tanpa ragu, aku pun segera menuju ke kamar mandi. Rasanya memang segar. Rasa lelah yang semula menggelayut di pundak pun berangsur mulai pergi. Namun di saat aku hendak mengambil baju dari dalam tas, aku tidak lagi melihat tas yang semula aku letakkan di dalam kamar. Padahal aku ingat, sesaat setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung meletakkan tasku di kamar. Aku pun mencari-cari tasku. Mungkin memang terlupa menaruh. Di kolong tempat tidur pun aku tidak menemukannya. Aku mulai cemas. Karena di dalam tas tersebut ada beberapa dokumen kantor maupun barang-barang pribadi yang lumayan penting. Aku takut kalau ada orang lain masuk ke dalam rumah dan mengambil tasku tersebut. Aku segera menuju ke pintu depan. Jangan-jangan aku belum mengunci pintu. Akan tetapi, aku bisa memastikan kalau pintu sudah terkunci. Aku pun berkeliling ke dalam rumah, namun sampai mengulang-ulang, ternyata tas tersebut belum juga aku temukan.
Tidak mungkin kalau aku meninggalkan tasku di kantor. Nyatanya, peralatan mandi yang berada di dalam tas bisa ada padaku. Di saat kebingungan itulah, aku mendengar dering handphoneku berbunyi. Aku sudah bisa memastikan kalau panggilan tersebut dari Amel. Aku pun kembali ke kamar. Dan aku sangat terkejut ketika mendapati tasku yang barusan aku cari-cari ternyata sudah berada di atas kasur. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku menggeleng-gelengkan kepala. Entah mengapa, tiba-tiba jantungku berdebar lebih cepat. Aku membayangkan apa yang akan terjadi selama aku tinggal di sini. Baru saja sampai sambutannya sudah berhasil membuatku cemas. Sosok yang jahil seperti ini biasanya genderuwo. Aku pun bergidik ngeri membayangkan sosoknya yang tinggi besar dan menyeramkan. Amel, rekan kerjaku yang menelponku bekerja sebagai staf di kantor pusat itu. Orangnya centil, agak manja, namun orangnya sangat ramah. Rupanya Amel mengajakku untuk bersantai di alun-alun saat akhir pekan besok. Amel menceritakan tentang suasana sore yang sejuk dan memang sangat nyaman untuk mengobrol. Amel tidak merasa canggung sama sekali, padahal kami jarang sekali bertemu. Bertemu pun hanya melalui sambungan telepon saja tanpa tatap muka. Waktu berjalan sangat cepat. Selepas sholat Isya, aku sudah merasakan kantuk yang luar biasa. Namun untuk tidur di kamar, rasanya aku tidak akan berani. Maka aku berinisiatif untuk memindahkan kasur ke ruang tengah. Aku merasa penunggu mes ini tinggal di dalam kamar. Jadi kalau aku tidur di dalam kamar, mungkin sosok itu merasa terganggu. Maka aku lebih baik mengalah saja. Aku menyalakan televisi dan aku keraskan volumenya. Dengan begitu aku merasa aman. Toh kalau ada sesuatu yang membahayakan, aku juga bisa memanggil security. Aku baru saja menyandarkan kepala di atas bantal ketika secara samar-samar aku mendengar suara perempuan tertawa. Suara tersebut jelas bukan dari televisi, karena siaran yang sedang aku lihat adalah film kartun. Karena didera rasa kantuk yang sangat luar biasa, pada akhirnya aku pun terpejam. Aku terlelap hingga saat merasakan ingin sekali buang air kecil. Maka meski dengan rasa malas, aku pun tetap menggeliat dan bangun. Televisi tersebut masih menyala, hanya siarannya saja yang sudah berubah. Karena tidak ingin semakin kebelet, aku pun bergegas ke kamar mandi. Lega rasanya, walaupun seumur hidup baru aku gunakan hanya untuk buang air kecil, itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Memang akan lebih bahagia kalau sudah merasakan surganya dunia. Toh namanya sehat, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah syukur alhamdulillah. Karena tidak ingin berlama-lama di dalam kamar mandi, aku pun beranjak dari sana. Rasa kantuk masih terasa di pelupuk mata. Akan tetapi rasa kantukku hilang seketika. Bukan karena melihat penampakan atau sebagainya, namun yang aku lihat hanya posisi televisi yang sudah bergeser dari tempat semula. Pada awalnya televisi tersebut menghadap ke utara, namun kini posisinya sudah menghadap ke arah timur. Lantas siapa yang memindahkannya? Mana televisi tersebut sudah dalam keadaan mati? Aku mencoba tenang dan langsung berpindah tidur di dalam kamar. Waktu bergulir begitu cepat. 4 hari sudah aku menjalani training. 4 hari itu pula aku tinggal di mes tersebut. Aku bersyukur karena reputasi keangkeran mes tersebut ternyata tidak terbukti. Hanya 2 kejadian ganjil saja yang aku temui, yaitu ketika tasku berpindah tempat dan televisi tersebut berubah posisinya. Selebihnya hanya suara-suara tawa seorang perempuan yang tidak begitu jelas. Malam itu adalah malam kelima. Sekitar pukul 8 malam, aku baru saja kembali ke mes setelah aku dan Amel pulang menonton film bioskop. Aku merebahkan diri di kasur. Seperti malam biasanya,
Aku pun menyalakan televisi untuk menemani malamku. Benar saja, tidak lama setelah itu, aku pun kembali terlelap. Di dalam lelapku itu, aku melihat Amel duduk di sebelahku. Amel bahkan membelai rambutku, selayaknya seorang ibu membelai rambut anaknya. Aku pun menikmati belayan tersebut. Bukan sampai di situ saja. Sudah 2 kali aku bahkan merasakan kalau Amel mengecup keningku. Amel juga membawakan beberapa helai bunga. Lalu salah satu bunga tersebut Amel selipkan di telingaku. Aku masih melihat wajah Amel yang ayu dengan sikap centilnya seperti biasa. Namun aku tidak lagi melihat tangan lembutnya saat membelai-belai rambutku. Namun yang aku rasakan kali ini adalah kulit kepalaku seperti terkena goresan duri-duri yang tajam. Di dalam antara sadar dan tidak, aku melihat jari jemari dengan kuku berwarna hitam dan runcing sedang membelai kepalaku. Aku ingin bangun dan aku ingin memastikan apakah aku sedang bermimpi ataukah Amel memang benar-benar masuk ke dalam mes. Namun rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin Amel masuk ke dalam mes dan membelai rambutku. Amel bukan wanita yang model seperti itu. Akan tetapi, apa yang terjadi? Tubuhku sangat sulit untuk sekedar aku gerakan. Dadaku seperti tertimpa batu besar yang beratnya berkilo-kilo. Sementara itu, mataku yang sedikit terbuka masih melihat jari jemari dengan kuku hitam runcing tersebut menari-nari di depan wajahku. Beberapa saat kemudian, aku baru bisa terlepas dari tindihan ketika alarm di HP-ku berdering-dering. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku masih terbayang-bayang bagaimana tangan Amel membelai rambutku. Apa iya karena terlalu memikirkan si centil itu sampai-sampai aku terbawa mimpi? Aku yakin aku memang hanya bermimpi, gumamku dalam hati. Aku pun merasa lega saat terdengar suara azan subuh sudah berkumandang dari kejauhan. Pada saat itulah aku merasakan ada sesuatu benda yang mengganjal di sela telingaku. Tanganku bergerak dan mengambil benda itu, dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati sebuah bunga kenanga berada di tanganku. Maka secara refleks aku pun membuang bunga kenanga itu. Aku teringat di dalam mimpiku itu, Amel memang menyelipkan sekuntum bunga di telingaku. Namun bukannya itu hanya mimpi. Bagaimana mungkin bunga itu benar-benar berada di telingaku? Waktu berjalan sangat cepat. Amel bersumpah kalau Amel tidak datang ke mes ketika aku menanyainya perihal mimpiku semalam. Aku pun menyerahkan bunga kenanga tersebut pada Amel sebagai bukti kalau aku juga tidak sedang bercanda. Sejenak dalam keheningan pikiran kami, Amel kemudian mengatakan kalau itu pasti ulah sosok kuntilanak penunggu mes itu. Yang menjadi masalah kini adalah kalau memang sosok kuntilanak tersebut berniat tidak baik, sudah pasti sosok kuntilanak itu akan menampakkan dirinya agar aku takut dan tidak betah tinggal di mes itu. Akan tetapi dalam mimpiku itu, sosok kuntilanak itu justru membelai rambutku. Hal itu kan tanda orang yang sayang. Tapi mengapa aku dibuatnya tindihan? Jangan-jangan sosok kuntilanak itu ingin mencekiku. Karena merasa terancam, aku pun meminta pihak kantor untuk memasang beberapa CCTV di dalam mes. Siapa tahu nanti akan berguna pada saat dibutuhkan. Kesibukanku selama training hari itu sedikit banyak dan membuatku lupa tentang mimpiku semalam. Aku memang meragukan kalau yang aku alami semalam adalah mimpi. Kalau memang semua hanya mimpi, tidak mungkin bunga kenanga tersebut bisa berada di telingaku. Dan tidak mungkin juga kalau Amel yang menyelinap masuk ke dalam mesku. Secentil-centilnya Amel, tidak akan berani Amel berbuat seperti itu. Tanpa terasa tinggal 3 hari lagi masa trainingku akan berakhir.
Di satu sisi aku sangat senang karena bisa segera pergi dari mes tersebut. Akan tetapi di sisi lain aku akan kembali berjauhan dengan Amel. Jarak kota kami yang tidak bisa ditempuh dengan 1 jam atau 2 jam perjalanan membuat merasa sedih juga. Jadi biarlah untuk 3 hari saja aku mohon, ya Allah, perlambatkanlah waktu agar aku bisa merasakan bagaimana rasanya bahagia memiliki seorang yang dekat di hati. Mel, cepat sembuh ya. Sepi kalau nggak ada kamu di kantor. Ketik pesanku ke handphone Amel. Dengan cepat Amel pun membalas pesanku. Tak puas hanya melalui pesan WA saja, aku pun menelponnya. Maka di malam itu aku pun menghabiskan waktu dengan mengobrol. Meskipun hanya lewat telepon, dengan saling bercanda dan mengobrol, namun cukup mengusir rasa sepi. Hentikan! Di tengah sambungan teleponku dengan Amel, tiba-tiba terdengar suara parau seorang perempuan dan aku yakin kalau suara tersebut bukanlah suara Amel. Sambungan telepon dengan Amel pun seketika terputus, bahkan aku tidak bisa menelponnya ulang. Handphone yang aku pegang bahkan terjatuh. Karena bersamaan dengan itu, aku melihat kursi di ruang tengah berkelimpangan dengan sendirinya. Kursi-kursi itu terhempas bagaikan dilemparkan oleh orang yang sedang marah. Isi tasku yang berada di kasur itu pun tiba-tiba berhamburan, seperti ada orang yang mengeluarkannya. Aku hanya bisa tertegun karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya bisa merasakan ketika suatu benda runcing tiba-tiba menggores pipiku. Rasanya panas dan perih. Bulu tengkukku berdiri. Rasa takut akan sebuah bahaya menyergap. Aku terlonjak saking kagetnya ketika mendengar suara pintu terbanting dengan keras. Maka aku segera menyambar HP dan tanpa pikir panjang, aku segera berlari keluar mes. Sejak kejadian terakhir yang menurutku sudah sangat membahayakan secara fisik itu, aku pun terpaksa ikut menumpang di rumah rekan kerjaku yang lain. Karena tidak mungkin juga tinggal di kos Amel. Permohonanku agar waktu bisa diperlambat kini tidak lagi berlaku. Sore itu, setelah jam kerja selesai, ditemani Amel dan beberapa staf lain, kami berinisiatif untuk membuka rekaman CCTV yang aku minta beberapa hari yang lalu. Melalui rekaman CCTV itu, aku berharap bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan hasilnya benar-benar membuat kami merinding. Di dalam rekaman CCTV itu, hampir setiap malam aku didatangi sosok perempuan berambut panjang. Sosok perempuan itu mulanya hanya berdiri, entah di depan TV ataupun dimanapun. Akan tetapi, sesaat setelah aku tertidur, sosok perempuan tersebut selalu tidur menemaniku. Dan dari rekaman CCTV itu pula, aku mengetahui kalau jari jemari tangan dengan kuku hitam runcing itu adalah jari jemarinya. Kami yang melihat rekaman itu sampai tertegun, karena yang membuatku tindihan selama ini ternyata adalah bahwa sosok perempuan tersebut memiliki payudara yang menggelantung hingga sampai perut. Dan payudara sosok perempuan itulah yang menindihku hingga aku merasakan sesak nafas dan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tahu siapa sosok itu. Ya, sosok itu adalah sosok Wewe Gombel. Mungkin sosok Wewe Gombel itu marah atau cemburu saat aku menelpon Amel. Mel, makasih ya. Selama aku di sini, kamu selalu menemaniku jalan-jalan. Aku juga minta maaf, sudah banyak merepotkanmu. Besok pagi aku sudah harus kembali. Aku mohon pamit, ucapku sambil menjabat tangan Amel. Kami pun saling pandang dan terdiam untuk beberapa saat. Kesempatan itu pun tidak aku sia-siakan. Dengan terbata-bata, aku pun mengungkapkan isi perasaanku kalau aku jatuh cinta padanya. Bibir Amel bergetar, matanya berkaca-kaca. Jantungku berdebar menunggu jawaban dari Amel. Saat Amel berkata, jika Big Boss memindahkan tugasnya bersamaku dan Amel ingin
agar aku jadikan dia anak buahku yang terkasih. Aku mengangguk dan aku pun tersenyum mendengar jawaban itu. Sudah pasti jawaban tersebut adalah jawaban terindah di sore itu selama hidupku. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.